Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kali ini kita masih ada di tempatnya Mas Adi ya teman-teman. Kita lihat tuh Mas Adinya lagi ngapain tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, lagi ngapain? Bersih-bersih kan nih Mas? Iya, ini saya lagi habis membersihkan ini tangki untuk menyemprot. Emang mau ngapain Mas? Saya mau nyemprot Mas, ini nyemprotnya menggunakan ini. Oh, emang bisa? Bisa Mas. Nah, penasaran kan saya akan mau nyemprot apa? Mungkin Masnya mau ikut? Oh, boleh Mas. Ya. Ayo Mas. Pertama kita bikin dulu Mas ya. Oke. Pertama-tama yang kita butuhkan ini Apa itu Mas? sabun cuci piring ya. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Ini adalah deterjen pencuci piring karena dia mengandung deterjen. Nah, caranya kita masukkan dulu Mas ke airnya. Untuk takarannya 2 sendok makan ya Mas ya. 2 sendok makan untuk berapa liter itu Mas? Ini untuk 15 liter. Oh, emang cukup Mas? Cukup. Penasaran mau dibuat apa nih Mas? Sabun sunlight kok mau dipakai nyemprot? Nah, itulah keajaibannya. Terus habis itu diapain tuh Mas? Diaduk Mas. Oh, baru tahu saya nih sunlight bisa dipakai nyemprot. Ya, sunlight ini sangat berguna Mas. Jadi ada di mana hama tanaman yang pencegahannya menggunakan sabun Mas. Sabun deterjen. Karena ini kan mengandung deterjen ya. Ya. Penasaran saya Mas, mau dibuat apa itu? Mau nyemprot apa itu Mas? Karena di video sebelumnya saya sempat memberi clue gitu Mas. Di video sebelumnya saya sempat memberi clue bahwa ada cara untuk menanggulangi hama tersebut. Ini saya aduk Mas ya. Ini tangkinya kapasitas berapa liter nih Mas? Untuk tangki yang saya pakai ini itu 15 liter Mas. 15 liter ya. Ya, tangki aluminium. Emang cukup ini Mas? Cukup Mas, insya Allah, karena kan kita hanya mensemprotkan ke tanaman yang sudah terkena hama tersebut Mas. Oh, Waduh Mas, kayaknya kurang untuk 15 liter ini, hanya 2 sendok. Saya tambahkan lagi Mas ya, ya Mas. karena ada tangki penyemprot yang pakai 2 sendok, ada yang lebih Mas, karena kan tangki saya besar. Tuh. Ini kalau teman-teman biasa menyemprot ini tahu ini tutup tangki apa. Tutupnya round up itu paling ya. Ya, ini round up yang 1 liter. Kita gunakan aja Untuk Karena takar. mumpung masih bisa dipakai gitu Mas. Oh iya, jangan lupa kalau habis mau menyemprot tanaman, bekas semprotan yang kemarin harus dibersihkan Mas tangkinya, Supaya supaya misalkan kita menyemprot rumput, nah baru kita mau menyemprot tanaman, agar itu Mas tidak tercampur Mas sisa-sisa yang kemarin itu gitu. oh, saya kira supaya tidak karatan Mas tangkinya dalamnya. Kan kalau saya seperti itu. Kalau untuk karatan itu kita mencegahnya dengan cara apa? Rajin-rajin diberikan oli, contohnya untuk di dalam sini, dan rajin-rajin dibersihkan Mas. Gitu. Ya berbeda-beda caranya. Oh, ya. Ini udah siap nih Mas racikannya. Ini saya mau masukkan dulu. Kita gunakan
yang bekas-bekas aja mas ya. Oh, Ini berarti sampah plastiknya bisa digunakan lagi ya mas ya? ya kita memaksimalkan lah penggunaan limbah-limbah plastik ini. Ini salah satu obat rumput yang saya pakai, bekas obat rumput. Kita masukkan ke tangki. Kita masukkan. Ini mau di kebun pepaya yang kemarin mas? Ya. Nyemprotnya? Ya. Bukan mas, ini di kebun pepaya yang usia tanamnya sudah 5 sampai 6 bulan mas. Yang itu yang kemarin sudah mau siap panen tapi tinggal menunggu. Oh iya ya. Berarti ini termasuk perawatan rutin ya mas ya? Rutin. Rutin ini mas. Oke mas, ini sudah terisi mas tangkinya. Kalau begitu berarti kita mari siap-siap mas untuk menuju ke kebun ya. Oke. Saya siap-siap dulu mas ya. Oke. Ya oke teman-teman, ini Mas Adinya udah siap nih, udah siap-siap mau berangkat nih. Sudah siap kah mas? Jangan. Ayo kita ke kebun sekarang teman-teman. Kita saksikan apa yang akan disemprot oleh Mas Adi ya teman-teman. Tuh, Ya. baru nyampe nih mas. Alhamdulillah kita baru nyampe mas ya. Nah kita sampai ke kebun pepaya yang usia tanamnya sudah 5 sampai 6 bulan mas. Nah berarti kan mas? Oh iya, udah banyak yang anu nih mas ya. Udah banyak yang mau matang ini ya. Ya Udah banyak yang alhamdulillah. tua. Nah oleh karena itu kita akan menyemprot. Saya akan jelaskan nih apa yang akan saya semprot. Saya taruh dulu mas ini ya. Oh boleh boleh mas, berat ya mas ya. Berat. Kali ini yang akan saya semprot ini adalah kutu putih atau kutu kebul. Nih, lihat dulu mas, ini dampak dari kutu kebul. Oh dia putih semua gini mas ya. Iya. Hampir semua kena ini ya. Iya. Ini dia nyerang batang aja kah atau gimana nih mas? Nah jadi gini, nama ilmiah dari kutu kebul tersebut adalah Bemisia tabaci, ya kan? Nama ilmiahnya. Nah, kenapa kita harus melawan kutu kebul tersebut? Karena dia akan mempengaruhi pertumbuhan tunas baru dan membuat daun keriting mas. Dia termasuk salah satu kutu yang banyak inangnya. Jadi seperti tanaman cabai, terus tanaman durian, dia juga bisa menyerang tanaman selain pepaya ya. Kayak yang tadi saya sebutkan. Kenapa demikian? Karena dia mempunyai inang yang sangat banyak mas. Gitu. Salah satunya apa tuh mas? Cabai mas, cabai. Yang saya sebutkan tadi cabai, durian. Dia juga bisa ke durian. Ke tanaman palawija, pokoknya tanaman hijau-hijau itu dia senang mas, kutu kebul ini. Nah begini mas, dia kalau misalkan ke nih mas, lihat sebelah sini, dia juga bisa menempel ke buah. Nih dapat dilihat ya mas ya. Nih di buah, ini di buah mas, nih yang di bawah. Ini di buah seperti ini, nih kutu kebul. Nah dia akan meninggalkan apa namanya itu bercak hitam mas kalau tidak ditanggulangi. Makanya ini saya tanggulangi. Nah dengan cara apa? Dengan cara menyemprotkan cairan yang tadi kita sudah buat untuk mengurangi dan mencegah kembali lagi kutu putih atau kutu kebul tersebut gitu. Oh gitu. Terus berpengaruh itu nggak mas sama produksi pepaya nanti mas? Nah kalau misalnya sudah terkena kutu kebul yang sangat parah, itu dia akan mengganggu produktivitas pohon pepaya tersebut. Karena yang pertama,
dia menyebabkan kuncup yang baru tumbuh bisa mati, Mas. Itu kan berarti dia produksi buahnya akan kurang, Mas. Karena apa ya istilahnya itu ya? Kuncup. Nah, kuncup baru itu adalah salah satu tanda efektivitas pertumbuhan buah, Mas. Gitu. Jadi salah satu indikatornya kalau tanaman pepaya itu subur, ini adalah tumbuhnya daun-daun baru ini, Mas, atau kuncup ini. Dapat dilihat ya, Mas. Ini kalau putih-putih gini masih aman, Mas, untuk dimakan ini, Mas? Aman. Karena ini kan masih ada kulit luarnya ya, Mas ya. Nanti ini bisa dibersihkan kembali. Ini tidak terlalu parah, Mas. Ada yang parah itu, saya pernah lihat. Jadi sudah banyak sekali kutu kebulnya. Tapi tetap bisa karena kan masih ada kulit luar ya, Mas ya. Kalau sudah parah mungkin dia tanamannya akan menghitam gitu. Ini juga kalau sudah ada kutu kebul ini dia dapat memanggil semut, Mas, karena dia mengeluarkan suatu cairan seperti madu yang akan menarik semut gitu. Jadi bisa membawa semut. Penyakit ya awalnya dari kutu kebul ini. Kutu kebul, semut. Bagaimana nih cara kita menyemprotkannya? Kita semprotkan pada pagi atau sore hari, Mas. Setelah kita semprot dengan cairan deterjen, kita lanjutkan untuk setelahnya. Kita jika menyemprotnya pagi, sorenya kita semprotkan insektisida. Jadi penyemprotan lanjutan pada saat sore hari. Oh, gitu. Jadi nggak cuman pakai deterjen aja ya, Mas? Tidak. Ya? Jadi setelah itu kita semprot lagi dengan insektisida. Untuk pencegahan lanjutan ya, Mas ya, gitu ya. Kita harus rutin, Mas, melakukannya. Nah, tolak ukurnya apa? Nih, kita lihat nih. Selama sebulan ini ada tidak kutu kebul yang ada? Nah, jika ada, kita lakukan penyemprotan gitu. Tadi nama latinnya apa tadi, Mas? Bemisia tabaci. Bemisia tabaci ya. Ya, itu sesuai dengan nama ilmiahnya ya. Nama ilmiahnya itu Bemisia tabaci. Gitu. Dapat dilihat, Mas. Di zoom aja nih, hidup, Mas. Ini ya teman-teman, namanya kutu putih, kutu kebul kalau di sini. Ini katanya sangat mengganggu nih, Pak. Sangat mengganggu ini. Ini bisa menyebabkan kematian di dahan. Kalau sampai parah tertutup, dia akan menghambat pertumbuhan dan produksi si pepaya, teman-teman. Ya, ini teman-teman, salah satu contoh pepaya California yang terkena kutu kebul. Ini yang sudah pernah dibersihkan, tapi dia meninggalkan bekas warna hitam ya, teman-teman ya. Bisa dilihat nih, bekas warna hitam. Lalu ini dia belum sempat dibersihkan, belum sempat disemprot, makanya dia memenuhi seluruh kulit buah pepaya ini, teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini juga setelah dibersihkan ini masih ada bekasnya dia, teman-teman. Ini masih aman ya, teman-teman, untuk dikonsumsi karena dia hanya menyerang bagian kulit luarnya saja. Jadi tidak ke buah ini, teman-teman. Masih aman sekali untuk dikonsumsi, teman-teman. Oke, teman-teman, ini Mas Adinya lagi siap-siap mau nyemprot ini. Mau dimulai nih, Mas? Ya. Oke, silakan, Mas ya. Wih, sudah selesai nih, Mas? Iya nih, Mas, sudah selesai. Saya sudah selesai melakukan penyemprotan awal dan mungkin nanti sore akan saya lanjutkan dengan penyemprotan lanjutan, Mas ya. Oh gitu. Ya. Ini sekarang mau pulang nih, Mas? Belum, Mas, ini kayaknya harus ada pematikan.
Mungkin nanti Oh. ntar lagi kita pulang, tapi kita mau ngecek dulu ada yang bisa dipetik apa tidak. Gitu. Oh gitu ya Mas ya. Ya. Oke lah Mas, terima kasih kalau gitu Mas Ya, ya. Mas. Ya sukses Mas buat Baik. panennya. Ya, baik, Mas. Oke teman-teman, itu tadi proses penyemprotan hama kutu putih yang dilakukan Mas Adi ya di kebunnya ini. Ini ya Mas ya, setelah selesai disemprot hasilnya begini. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila kau suka dengan konten ini, silahkan di subscribe, di like. Apabila ada saran dan kritik, mohon dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.